Selamat datang di sepertiga malam. Malam ini, jangan nyalakan lampu, karena dalam kegelapan, kisah nyata akan kita buka kembali. Halo semuanya, sebelum aku mulai cerita ini, aku mau ingetin satu hal yang penting banget. Jangan pernah anggap remeh gunung, apalagi kalau kita nggak tahu sejarah tempat itu. Kadang, yang kita kira cuma mitos, ternyata adalah peringatan yang nggak boleh kita abaikan. Cerita ini berasal dari seorang pendaki bernama Yudha. Cerita yang katanya cuma pengalaman aneh, tapi menurutku lebih dari sekadar itu. Cerita ini serem banget dan bisa bikin kamu mikir dua kali sebelum nekat naik gunung, apalagi lewat jalur yang udah dibilang jangan dilewati. Tahun 2018, Yudha dan 3 temannya, Rio, Benny, dan Farah, memutuskan buat naik ke Gunung Merapi. Tapi mereka nggak lewat jalur resmi kayak kebanyakan pendaki. Mereka malah lewat jalur lama yang katanya udah ditutup sejak beberapa tahun lalu. Jalur itu dikenal sama warga sekitar sebagai jalur mati, karena katanya udah lebih dari 5 pendaki hilang tanpa jejak di situ. Tapi kayak biasa, anak muda kadang ngerasa paling tahu, paling kuat, paling berani. Mereka pikir itu cuma mitos, cuma cerita orang desa buat nakut-nakutin. Yudha sendiri sebenarnya sempat ragu waktu pertama kali dengar soal jalur itu. Tapi Rio yang paling semangat meyakinkan mereka semua. Katanya, kalau lewat jalur ini, kita bisa motong waktu 3 jam. Terus sepi pula, jadi bisa bikin konten pendakian tanpa gangguan. Eksklusif cuy. Benny dan Farah awalnya setengah-setengah, tapi karena mereka udah berteman lama dan sering naik bareng, akhirnya mereka ikut aja. Mereka mulai naik sore hari, sekitar jam 5, dengan target sampai di pos 3 sebelum tengah malam. Jalur awalnya masih kelihatan biasa aja, meskipun emang agak sepi dan lebih sempit dari jalur resmi. Tapi lama-lama suasananya makin sunyi. Bahkan burung hutan pun gak ada yang bunyi. Waktu matahari mulai tenggelam, kabut mulai turun. Dan bukan kabut biasa, kabutnya tebal banget, sampai jarak pandang mereka cuma sekitar 2 meter. Mereka udah pasang headlamp, tapi tetap aja bayangan pepohonan dan semak-semak di kiri kanan jalan bikin suasana jadi kerasa makin berat. Rio masih tetap semangat, dia malah sempat buka kamera buat ngambil footage. Ini bakal viral men, katanya sambil tertawa kecil. Tapi Yudha mulai ngerasa nggak enak. Dia bilang, hawanya mulai dingin bukan karena suhu, tapi karena ada sesuatu yang aneh. Kayak mereka lagi diperhatiin. Tapi siapa coba yang mau merhatiin mereka di jalur sepi begini? Pas mereka sampai di sebuah tanjakan curam, Farah tiba-tiba berhenti. Dia diam aja, ngeliatin ke arah semak-semak. Kalian denger nggak? Katanya pelan. Semuanya langsung ikut diam. Suara angin malam emang kedengeran, tapi di antara itu ada suara lain. Pelan, kayak bisikan. Tapi nggak jelas dia bilang apa. Benny langsung ngangkat tongkat trekkingnya. Jangan-jangan ada binatang liar, katanya. Tapi Farah geleng kepala. Itu bukan suara binatang, itu kayak orang ngomong, tapi pelan banget. Bukan bahasa kita. Yudha coba menenangkan mereka. Udah, yuk jalan lagi. Kita harus buru-buru nyampe pos. Jangan berhenti lama-lama. Mereka terus jalan, tapi suasananya makin mencekam. Jalan setapak berubah jadi tanah becek, padahal belum turun hujan. Anehnya, tanah di beberapa titik kayak baru digali. Ada bekas cakar atau garukan. Tapi mereka semua pura-pura nggak lihat. Mungkin takut atau mungkin karena nggak mau panik. Sekitar jam 10:30 malam, mereka akhirnya sampai di sebuah area terbuka yang cukup luas buat mendirikan 2 tenda. Di sanalah mereka memutuskan untuk camp. Yudha dan Rio ngurus tenda. Benny nyiapin kompor buat masak mie, dan Farah duduk di dekat batu besar, membungkus dirinya dengan sleeping bag karena kedinginan. Tapi dari kejauhan,
Farah masih suka ngelirik ke arah semak yang sama. "Masa sih kita satu-satunya orang di sini?" tanya Farah pelan. Rio jawab sambil ketawa. "Yailah, emang jalur sepi kok. Nggak ada yang mau lewat sini. Justru enak, nggak rame-rame kayak di jalur resmi." Tapi, waktu mereka udah makan dan masuk ke dalam tenda buat tidur, itulah awal dari kejadian yang benar-benar bikin mereka sadar kalau ini bukan pendakian biasa. Sekitar jam 2 pagi, Yuda kebangun. Dia dengar suara langkah kaki di luar tenda. Awalnya pelan, kayak jalan bolak-balik. Tapi makin lama, suaranya jadi jelas banget. Kayak seseorang jalan muter-muterin tenda mereka. Yuda kira itu Rio yang mungkin keluar buat buang air. Tapi pas dia nengok ke samping, Rio masih tidur. Matanya merem, nafasnya berat. Yuda langsung panik dalam hati. Siapa dong yang lagi jalan di luar? Dia coba bangunin Rio, tapi Rio cuma mengerang. Beni dan Farah pun masih tertidur. Yuda akhirnya memberanikan diri buka resleting tenda pelan-pelan. Tapi waktu dia ngintip keluar, nggak ada siapa-siapa. Tanahnya masih basah, kabut mulai turun lagi. Dan di dekat batu besar, tempat Farah duduk tadi sore, ada sesuatu yang aneh. Yuda ngelihat bunga melati, banyak, berserakan. Padahal mereka nggak bawa bunga apapun. Dan itu bukan bunga biasa. Bunganya segar, putih bersih, seolah-olah baru ditabur seseorang di sana. Yuda langsung nutup lagi tenda dan masuk. Dadanya sesak, tangannya dingin. Dia nggak berani bangunin yang lain. Dia cuma bisa merem dan berharap semuanya cuma halusinasi karena capek. Tapi dia salah. Itu bukan halusinasi. Karena paginya, Farah bilang dia nggak bisa tidur semalaman. Bukan karena kedinginan, tapi karena dia ngelihat sesuatu. Dari celah tenda, Farah ngaku ngelihat bayangan berdiri diam aja di pojokan lapangan. Nggak bergerak, bayangannya tinggi, bentuknya samar, tapi matanya merah. Waktu dia berusaha nutup matanya, bayangan itu makin dekat. Tapi anehnya, yang lain nggak bangun sama sekali. Dan sejak malam itu, pendakian mereka berubah. Jadi sesuatu yang nggak pernah mereka bayangkan. Mereka pikir naik gunung itu cuma soal stamina dan jalur. Tapi mereka lupa, ada tempat yang bukan cuma milik manusia. Dan kadang ada yang nggak suka kalau tempatnya dilanggar.